Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andes Nugraha dari jurusan Teknik Pertambangan NPM 1007011167074 dengan judul skripsi Optimalisasi penggunaan bahan peledak dan penggunaan delay berdasarkan baku tingkat getaran di PT Juno Jabanur, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan pembimbing pertama yaitu Insinyur Yuladi STMT dan co-pembimbing yaitu Iswandaru STMT. Untuk outline pada PPT ini itu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan umum, ketiga prosedur dan hasil penelitian, keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan, untuk latar belakang penelitian saya itu ada tiga. Yang pertama kegiatan peledakan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Yang kedua metode penggunaan delay dan penggunaan bahan peledak. Yang ketiga laporan warga adanya getaran yang terasa akibat peledakan. Fokus masalah, identifikasi masalah di penelitian saya. Yang pertama adanya keluhan warga di daerah penelitian akibat peledakan. Yang kedua jarak antara pemukiman warga dengan lokasi peledakan yang cukup dekat. Adanya kemungkinan tingkat getaran yang melebihi nilai ambang batas. Tujuan ada tiga. Yang pertama mengetahui tingkat getaran yang dihasilkan. Yang kedua mengetahui parameter yang mempengaruhi. Dan yang ketiga mengetahui pengaruh dari sistem delay. Metodologi penelitian, yang pertama itu ada pengambilan data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian dari data primer dan data sekunder tersebut dilakukan pengolahan data berupa penentuan persamaan nilai peak factor summary atau PVS. Yang kedua perhitungan bahan peledak maksimum per waktu tunda. Yang ketiga penentuan jumlah lubang meledak bersamaan. Kemudian dilakukan analisis data. Ada empat. Yang pertama analisis terhadap jumlah bahan peledak, sistem waktu tunda, PVV dan scale distance. Terakhir jarak peledakan terhadap tingkat getaran. Ketika nilai VVS kurang dari 3, maka harus direkomendasikan berdasarkan analisis jarak, dan jika lebih dari 3 mm per second, maka dilakukan evaluasi lebih lanjut. Tinjauan umum, adapun peta admin itu lokasi penelitian dari IOP Juno Jabanur. Ini merupakan peta situasi geologi pengukuran getaran. Kemudian prosedur dan hasil pengamatan. Prosedurnya terdiri dari dua, yaitu ground vibration dan rock mass rating. Untuk ground vibration itu sendiri itu ada 4 tahapan dalam pengerjaannya. Yang pertama plotting koordinat, pengukuran jarak, pengecekan alat, dan pengambilan data. Untuk rock mass rating itu sendiri ada 8. Yang pertama pengujian UCS, pengukuran nilai RKD, pengukuran kekasaran bidang lemah, pengamatan isian pada bidang lemah, pengamatan pelapukan bidang lemah, pengukuran spacing discontinue, pengukuran resisten, dan pengukuran lebar bukaan bidang lemah. Ini merupakan hasil pengamatan dari penelitian. Untuk scale distance, saya mengambil waktu dalam 2 hari dengan terdiri dari 10 blok dengan jumlah lubang bervariasi antara 30 sampai 34, dengan jumlah lubang meledak bersamaan antara 3 sampai 10, dengan isian per lubangnya 1,4 kg, dengan jarak bervariasi dengan minimum jarak 36 meter dan maksimum 93 meter, dengan nilai scale distance dapat dilihat sebagai berikut. Hasil pengamatan ini merupakan data getaran peledakan dengan data yang sama pengambilannya dengan nilai VVS dari mulai 4,58 hingga 34,12 mm per second. Kemudian rumus yang digunakan untuk metode penelitian ini itu Langevos dan Kjellström, yaitu dengan rumus scale distance R per akar Q, di mana SD merupakan scale distance, R jarak titik pengukuran, dan Q merupakan bahan peledak maksimum per waktu tunda. Kemudian menggunakan rumus PVV, K dikali scale distance pangkat minus E, dengan K sebagai konstanta keluruhan dan E sebagai zat eksponen. Ini merupakan grafik scale distance terhadap PVV semua gelombang. Terdapat ada 4 gelombang, yaitu transversal, vertikal, longitudinal, dan PVS. Kemudian pembahasan, faktor yang menentukan tingkat getaran hasil peledakan terdiri dari 4. Yang pertama jenis gelombang, jarak, muatan bahan peledak, dan konstanta keluruhan dan zat eksponen. Kemudian untuk pertama itu jenis gelombang getar. Dapat dilihat dari tabel berikut, merupakan hasil rekapitulasi bersama regresi gelombang getar, bahwasanya gelombang vertikal memiliki nilai faktor keluruhan terbesar, sebesar 896,93. Kemudian untuk faktor jarak, ini merupakan grafik antara hubungan VVV terhadap jarak pengukuran, di mana hasilnya adalah berbanding terbalik antara jarak pengukuran dan peak particle velocity. Yang kemudian itu selanjutnya adalah muatan bahan peledak. Ini merupakan grafik antara hubungan VVV terhadap isian bahan peledak maksimum per delay. Dari grafik di sini dapat dilihat antara isian bahan peledak dan peak particle velocity dengan satuan mm per second itu memiliki koefisien determinasi sebesar 0,6492 dengan hasil grafik berupa berbanding lurus.
Kemudian untuk cos serta peluruhan dan side eksponen dapat dilihat dari grafik berbanding lurus juga dikarenakan memiliki nilai si X-nya berupa 1105,8 atau berlambang positif dan koefisien determinasinya berupa 0,97. Untuk penentuan estimasi muatan bahan peledak maksimum, saya menggunakan dua rumus ini yang kemudian disubstitusikan. Ini merupakan salah satu contoh perhitungan yang saya bawa dari penelitian. Ini merupakan hasil untuk penentuan estimasi muatan bahan peledak maksimum 2 mm per second. 2 mm per second ini saya memilihnya dikarenakan permintaan dari perusahaan. Dan untuk 3 mm per second ini itu berdasarkan SNI 7571 tahun 2010. Ini merupakan hasil pengukuran rock mass setting, di mana arah umum kekar berada di pada 40-50 derajat east. Kesimpulan pertama, tingkat getaran yang didapatkan di daerah penelitian disajikan dalam bentuk VPS, memiliki tingkat getaran di bawah nilai ambang batas berdasarkan baku tingkat getaran menurut SNI 7571 tahun 2010. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai getaran hasil peledakan berupa faktor terkendali dan tak terkendali. Faktor terkendali seperti muatan bahan peledak, jarak, dan geometri peledakan. Sedangkan faktor yang tak terkendalinya seperti karakteristik massa batuan, struktur geologi, dan pengaruh air. Yang ketiga, pengaruh getaran terhadap sistem waktu tunda adalah semakin banyaknya waktu tunda dari lubang yang meledak bersamaan, maka semakin besar muatan bahan peledak per delay sehingga akan meningkatkan nilai dari getaran tanah hasil peledakan. Saran ada 3. Hasil getaran dilakukan tidak melebihi ambang batas. Yang kedua, harus memperhatikan kondisi lereng dari ledakan untuk mengetahui tingkat peradaban getaran. Dan yang ketiga, penggunaan delay yang banyak agar lubang ledak bersamaan tidak banyak sehingga dapat memperkecil nilai getaran yang dihasilkan. Sekian, terima kasih.